Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atamasya ilal ba'dat wala tansa ihmilu ar-ribat, idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat segenap dewan juri yang arif bijaksana, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Burung berkicau dengan bangga mengajak kita berhimpun di dalam kegembiraan acara pada hari ini. Semangat tak kenal lelah di jiwa, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Tak ada salam yang lebih hangat selain mengucapkan banyak sholawat kepada Nabi pembawa rahmat, Nabi penuntun umat, Nabi penebar syafaat kelak di yaumul qiyamah, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan untuk bercerita, apalagi pamer gaya, tapi saya di sini mengikuti lomba yang dipandu Unisula dengan tema Generasi Gemilang, Generasi Al-Quran. Pendidikan karakter merupakan keniscayaan yang wajib dilaksanakan untuk proses pembentukan generasi bangsa, agar terbentuk generasi bangsa yang memiliki kompetensi sekaligus akhlak yang baik. Pendidikan karakter dapat meninggikan marwah bangsa di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Akan tetapi, marwah bangsa yang mulia adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara rohani dan jasmani fid dunya wal akhirah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber utama yang sempurna untuk mencapai keseimbangan hidup. Islam juga telah membuktikan akan Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pengukur negara. Pendidikan karakter yang berlandas pada sumber tersebut akan menciptakan manusia-manusia Qurani yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa meninggalkan identitas ketauhidannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitta minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Artinya, dan turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh dari sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada pada Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Karena apa? Karena semua yang ada di muka bumi ini sudah diatur di dalam Al-Quran. Kita, pemuda-pemudi Indonesia, harus memiliki karakter bangsa yang Qurani. Generasi gemilang yang tidak runtuh dengan seiring berkembangnya zaman. Sebagai generasi gemilang mencintai negara, mustahil tanpa berpijak di atas tanah air. Maka dari itu, pemuda-pemudi Qurani harus siap mengemban amanah, berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tolak terhadap sesuatu yang tidak berakhlak. Tidakkah kita lihat pada zaman sekarang ini banyak kader yang tidak berkarakter? Diakui atau tidak, orang yang berkuasa akan berjaya, betul? Lalu untuk apa jika ada seorang pemimpin muda yang ganteng,
Senyumnya manis, kumisnya tipis, sekali meringis membuat hati para gadis teriris. Tetap saja jika ia tidak bertanggung jawab dan mengemban amanah sesuai dengan syariat, maka Allah tidak akan meridhoi di setiap perjalanan langkahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mulai dari sekarang, ayo belajar menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang tidak buta dengan tahta dan harta, bisa menjadikan persaudaraan kebangsaan yang tidak perlu untuk diragukan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya akan memberikan sedikit lagu. Generasi bangsa, generasi gemilang untuk menuju suatu peradaban. Sifat-sifat Al-Quran menjadi pedoman, menjaga keutuhan negara. Generasi gemilang, generasi Al-Quran, itiba warasatal anbiya. Membekali skill serta pengalaman untuk sukses soleh selamat, menebarkan salam dengan penuh semangat, meraih kedamaian. Generasi gemilang, generasi Al-Quran, Indonesia pasti jaya, Indonesia pasti jaya. Generasi gemilang, generasi Al-Quran, bukti berpartisipasi pada negeri. Mengikuti lomba musabaqah seni Quran. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam bersama Syekh Puji yang jawab salam. Mudah-mudahan segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal fada. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, yang Al-Fakir hormati, insyaallah dirahmati oleh Allah. Saudara generasi bangsa dan agama, para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun saja berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tahun 1990 di markas besar PBB diadakan konferensi terbesar yang dihadiri oleh para pembesar dari seluruh penjuru dunia. Agenda yang mereka bahas yakni tentang dunia anak-anak. Mengapa mereka membicarakan tentang anak-anak? Bukankah industri, ekonomi, dan ilmu pengetahuan merupakan hal penting yang harus mereka bahas? Sebagai jawabannya, dikarenakan industri, ekonomi, dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat berbahaya jika tidak diarahkan. Namun saudaraku, akan lebih berbahaya lagi jika para generasi muda, para generasi Qurani ini tidak dididik, dibina, dan diisi dengan nilai-nilai agama. Sebab apa saudaraku? Syubbanul yaum rijalul ghad. Today's young generations are the leader for tomorrow. Generasi muda adalah harapan bangsa. Maka dengan ini saudaraku, dalam rangka musabaqah seni Qurani Unisula 2020, izinkanlah Al-Fakir menyampaikan sebuah tema yang berjudul Peran Generasi Qurani Menuju Pembangunan Negeri. Saudara kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana peran generasi Qurani dalam membangun negeri? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan kepada kita dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian, juga Rasulnya, juga orang-orang mukmin. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Saudara kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita kaji lebih dalam. Di dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu. Menurut Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, dalam kitab Sofatut Tafasir, beliau menjelaskan bahwa i'malu merupakan sighatul amr mutadhabinatul lil wa'i, suatu instruksi yang mengandung sanksi. Maka dengan ini saudaraku, dapat kita pahami bersama, jika para generasi Qur'ani ini mau bekerja, rajin belajar, mampu berbuat amal, niscaya menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya saudaraku, jika para generasi Qur'ani ini tidak mau bekerja, tidak mau belajar, enggan berbuat amal, niscaya menuju masa depan yang seram dan mengenaskan. Sebab apa saudaraku? Insan-insan pemalas tidak akan menikmati manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan, tiada kebahagiaan tanpa lebah derita. Maka dengan ini saudaraku, Al-Fakir menghimbau kepada seluruh generasi Qur'ani di negeri ini, setidaknya ada 5 olah yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Pertama, olah rasa biar iman melekat. Kedua, olah rasio biar ilmu meningkat. Ketiga, olahraga biar badan sehat. Keempat, olah usaha biar ekonomi kuat. Dan kelima, olah kinerja biar produktivitas meningkat. Dengan ini saudaraku, jika para generasi Qur'ani ini mampu mengaplikasikan 5 olah ini, saya yakin para generasi Qur'ani ini akan menjadi penerus laku, pemegang tongkat estafeta perjuangan di masa yang akan datang, yang mampu menghasilkan prestasi-prestasi yang cemerlang, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu negara dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah calon penghuni syurganya Allah, serta teman-teman calon pemimpin di masa yang akan datang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the master of the after, and the creator of everything in this universe is Allah. Dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah.
Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada seorang proklamator kemerdekaan Islam yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan umat Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Rasul berjuang demi menegakkan risalah Islam. Banyak tantangan yang telah dilewati, berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, bahkan rencana pembunuhan. Tetapi beliau tidak bergeming, tetap istiqomah demi tegaknya Islam di muka bumi. Untuk itu, mari kita bersalawat kepadanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan mau'idhah hasanah dengan judul Pemuda Qur'ani adalah Agent of Change. Masa muda adalah masa keemasan yang penuh dengan harapan dan cita-cita serta romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, berpikir masih cermat, pendengaran masih akurat, serta wajah yang cantik dan tampan memikat. Walaupun ada sedikit jerawat, tapi janganlah gawat karena masih banyak obat-obat di apotek terdekat. Ketahuilah wahai pemuda, Indonesia tidak membutuhkan generasi muda yang pemalas, yang taunya hanya narsis, apalagi yang mentalnya apatis, yang mudah terpengaruh dampak negatif milenial, yaitu lebih mementingkan dunia maya dibandingkan dunia akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Lalu apa yang Indonesia butuhkan? Indonesia membutuhkan pemuda yang berjiwa nasionalisme dan religius, yaitu pemuda dengan Qur'annya, bukan dengan gadgetnya, agar dapat berani bertindak, berani berpendapat, dan berani bertanggung jawab. Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu, janganlah menjadi pemuda yang hanya menjadi sampah masyarakat, tapi menjadi permata bangsa dengan cara mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari sesuai Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu dan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, maka perbanyaklah mengingat Allah. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya kan ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, niscaya kan ku guncangkan dunia. Namun bagaimanakah kabar pemuda pada saat ini? Kabarnya sih baik-baik saja, tapi akhlaknya lah yang hancur. Kalau pemuda sudah hancur dan teler semua hanya karena alasan narkoba, free sex, tawuran dan miras oplosan yang terjadi di mana-mana, bagaimanakah nasib bangsa dan agama kita? Untuk itu, sebagai pemuda, dimulai dari diri kita sendiri. Teruslah untuk belajar agar menjadi orang yang pintar, berilmu pengetahuan dan intelektual, agar dapat berkreativitas dan berinovasi demi menjawab tantangan zaman. Untuk itu, acara yang diadakan JKH Unisula ini sangatlah penting dan baik sekali. Karena bukan saya yang berkata, tapi Allah.
fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk membumikan Al-Quran. Dari ceramah singkat ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebagai pemuda, marilah kita mencontoh Rasulullah serta mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, juga berakhlakul karimah hingga dapat berkreativitas dan berinovasi. Demikian yang dapat Rio sampaikan dan akan Rio tutup dengan satu buah lagu. Ayo kawan kita hijrah menjadi yang lebih baik agar dapat berguna bagi bangsa dan agama. Melalui lomba daring di MSKN Unisula yang diadakan JKH Unisula Universitas Sultan Agung Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati serta sahabat-sahabat online yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan terbaik bagi umat Islam. Dalam waktu yang singkat ini, perkenankan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Generasi Gemilang, Generasi Al-Quran. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran, which alone a tracing can lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip yang merupakan pedoman yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Dengan landasan ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 4 yang berbunyi, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut pada Allah orang yang bila wafat dan meninggalkan keturunan tiada daya dan khawatir akan nasib keturunan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Ayat ini sebagai instruksi dari Allah untuk kita, untuk saya, untuk saudara, dan kita semua insan yang beriman agar kelak di masa depan meninggalkan generasi-generasi Quran yang hebat, bukan generasi-generasi anak mama, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah, mentalnya kayak Pak Oga. Karena generasi-generasi seperti itu
hanya akan bernilai sampah, bahkan tidak mustahil menjadi penghambat terbentuknya baldatun thayyiban. Betul? Seorang pujangga dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Hulayaini mengatakan, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan hebat. Tapi andai pemudanya lemah dan khianat, bangsa akan hancur kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal aidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi